Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di program Tribun Lampung Religi. Ya, di sini kita sudah bersama narasumber kita, Dr. Muhammad Afif Ansori MA, selaku dosen dari Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Lampung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Afif? Alhamdulillah sehat. Iya, di sini kita mau mengulas terkait doa kunut saat witir nih Pak. Sebenarnya seperti apa seharusnya dan apakah dia wajib dibaca atau tidaknya Pak? Ya, terima kasih. Masalah kunut ya, kita harus pahami bahwa di dalam amalan-amalan umat Islam, kunut itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan kunut nazilah. Iya. Kunut nazilah itu adalah bacaan doa kunut yang dibaca dikala jiwa kita terancam, mungkin karena ada peperangan atau mungkin ada bencana alam atau ada musibah apa. Nah, itu membaca doa kunut kita minta pertolongan pada Allah gitu, agar diselamatkan jiwa kita oleh Allah. Itu doa kunut. Kemudian yang kedua ada namanya kunut subuh ya. Kunut subuh dibaca setelah ketika sholat subuh pada rakaat yang kedua. Itu hukumnya sunnah. Kalau dia ditinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi gitu. Itu bagi mazhab Syafi'iyah. Yeah. Namanya juga sunnah ab'ad gitu ya. Nah, kemudian ada kunut witir. Kunut witir itu adalah membaca doa kunut di waktu sholat witir, yaitu pada rakaat yang terakhir setelah ruku, i'tidal berdiri dan membaca doa kunut. Dan kunut witir ini dibaca pada mulai pertengahan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan mulai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada umumnya di masyarakat kita adalah mulai 15 ya. 15 itu membaca doa kunut witir gitu. Nah, bacaannya sama saja semuanya. Allahumma atini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yud'a alaik fa innahu la yazilu man walait wa la ya'izu man adait tabaraka rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sallam. Nah, itu bacaan doa kunut. Kalau tahu artinya sangat-sangat indah. Itulah sebabnya ini doa kunut bukan milik orang NU ya, tapi milik umat Islam semua. Kalau ada yang tidak membaca, ya nggak apa-apa ya. Tapi bagi yang tahu artinya sangat indah sekali dibaca. Contohnya seperti Pak Hamka. Yeah. Profesor Hamka itu adalah orang Muhammadiyah atau Muhammadiyah, tapi dia membaca doa kunut gitu loh, karena tahu maknanya begitu luar biasa, sangat indah. Dan kalau kita membaca doa itu, kita akan selalu minta diselamatkan oleh Allah, segala kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh Allah, selalu diberi petunjuk oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, wa'afiat itu diberi barokah oleh Allah. Nah, itu inti bacaan doa kunut kan di sana itu. Oleh karena itu bagi orang yang membaca doa kunut dan tahu maknanya, dia akan selalu optimis dalam kehidupannya. Itu satu manfaatnya. Iya. Karena merasa dekat dengan Allah, kemudian merasa dalam kehidupannya dilindungi, dibarokai oleh Allah gitu. Itu dengan doa kunut itu. Kalau mengenai dalilnya terkait pembacaan doa kunut di salat witir sendiri itu Pak? Ya, mengenai dalilnya itu sebenarnya banyak diungkapkan para ulama. Bab gini ya, yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilihat oleh para sahabat. Ya, setelah dilihat oleh sahabat melaksanakan nyontoh saudara Rasulullah. Kemudian
para sahabat begitu Rasulullah wafat melaksanakan kunut diikuti oleh murid-muridnya itu para tabiin, tabiin terus para ulama sampai kita sekarang ini gitu baca doa kunut semacam itu. Seperti sahabat yang 4 itu, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali membaca doa kunut itu. Bahkan dalam beberapa riwayat bukan hanya doa witir, Rasulullah itu membaca doa kunut sampai akhir hayatnya. Memang pernah ada dulu Rasulullah itu meninggalkan membaca doa kunut, kemudian Rasulullah pernah meninggalkan, yaitu meninggalkan doa kunut yang tujuannya untuk menghancurkan orang lain. Itu ada riwayat begini. Rawa Ibnu Mas'ud annahu alaihi salam qanata fi sholatil fajri syahron tsumma tarokahu. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan doa kunut selama 1 bulan untuk mendoakan atas orang-orang Arab yang masih hidup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Artinya apa? Dalam kondisi tertentu pernah Nabi meninggalkan doa yang dimaksud adalah doa untuk menghancurkan orang lain, itu doa kunut nazilah gitu kan. Tapi kemudian Nabi tidak melakukan lagi itu waktu itu. Akan tapi dalam hadis yang lain dijelaskan Rasulullah selama hidupnya senantiasa membaca doa kunut ya. Itu menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya madhabuna annahu yustahabbul qunutu fiha sawa'un nazilatan am lam tanazil wa bihadza qala aktsaru salafi. Dalam kitab mazhab Syafi'i disunahkan membaca kunut dalam salat subuh baik karena ada musibah maupun tidak. Ini pendapat mayoritas ulama-ulama salaf. Artinya apa? Dasar-dasar pembacaan kunut itu diakui oleh para ulama-ulama salaf sampai kepada kita. Dan kalau kita tahu tadi saya singgung makna yang sangat indah, maka sebaiknya doa kunut selalu dibaca. Gitu, ya. Sangat baik untuk dilakukan ya Pak ya. Ya, demikian pembahasan kita mengenai pembacaan doa kunut di waktu sholat witir. Tentu itu sangat memiliki keistimewaan, bisa menambah keimanan kita ya, termasuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih nih Pak Afif kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang kita di Tribun Lampung Religi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Tribun Lampung News Video. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.